Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu.
Pada mulai. Segala jenis buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada masa kaya kedua mereka berbuat seolah-olah mereka penlihat, tetapi mereka menjadi bodoh. Amin. Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu, terangkatlah kamu yang beradat-adat supaya masuk raja kemuliaan. Lukas 2 ayat 2. Inilah pertanyaan yang pertama suatu menjadi wali negeri di Syria. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seseorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Roma 16 ayat 27. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Hai manusia, Allah menguasai kehidupan di darat dan di laut. Tidak ada lagi segala sesuatu yang ada di laut, yang ada di darat dan yang ada di laut melebihi kuasa Allah. Semua itu adalah buatan tangan Allah, sehingga segala sesuatu yang ada di darat dan yang ada di laut bukan lagi kebetulan, tetapi sudah direncanakan oleh Allah demi gunaan namanya. Pengkhotbah 7 ayat 29. Dialah hanya yang kudapati. Allah telah membuat manusia yang jujur tetapi mencari banyak dalih. Yesaya 35 ayat 1. Padang gurun, padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak dan berbunga. Amin. Siap-siap, liturgi kedua dari remaja. Ragam bahasa kalian coba biar aja situ. Ragam bahasa ada. Cek in. Masuk liturgi remaja. alam dunia, mimpikan masih kau putra tunggalna, supaya sakun anu percaya ka anjeuna ulah binasa, tapi maunang hirup langit. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Karena besarnya kasihnya pada dunia, sehingga siapa bae yang percaya padanya indak binasa, tapi hidup sepanjangan. Bahasa Karo, sabab BG pekel ini dibata doni enda, maka iberikenna anak nasi tunggal, gela olah bene, isepesitek ibas ia, tapi dat kebuluhan si rasa lalap. Bahasa Aceh, sebab kuteu Allah lupatan geugase keu manusia lam dunia nyewe, yang kewe gopnya geubri anewe gopnya yang tunggai, maka tiap-tiap ewe yang mewiman ubah gopnya bana binasa, teuma teume udep seujati dan keukai. Masa angkola ampake songon ni maulong ni debata di Portibion jabat di leon ni anak nasa sarai anso sude halak na posaya tusia nada mago tapi maruli di molu na manotong. Bahasa Simalungun. Ai sonondo parhulung niate ini debata bari duniaon pala do anak isasada ai berehon ase ulang mago sagala na porseaban. Bahasa Batak Toba, ai sonono do holong niroma di bata di Portibion, pola do anak na sasadai di lehon asa unang mago gadun akan na porsea di ibana asa hamaluan na sareleng-leleng na di ibana. Bahasa Minangkabau, karena itu gadang hasia Allah pada dunia kos sehingga Tuhan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan baroleh hidup dan kakak. Bahasa Indonesia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin.
Allah melihat seluruh ciptaannya itu baik, tetapi alangkah baiknya apabila ada yang akan memelihara seluruh ciptaan Allah. Oleh karena itu, Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas seluruh ciptaannya. Mari kita dengarkan yang ketiga. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dan air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Kejadian 1 ayat 19 sampai ayat 20. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Kejadian 1 ayat 21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeliapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu sudah baik. Kejadian 1 ayat 14 sampai 15. Demikian bunyinya. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Amin. Kejadian 1 ayat 16 sampai 18. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 22. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air di dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak.
Kejadian 1 ayat 23 sampai 24. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 25. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Kejadian 1 ayat 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Amin. Liturgi keempat, manusia ciptaan Allah tidak dapat menjaga dan memelihara semua ciptaan Allah. Bahkan manusia yang pertama itu telah terpengaruh oleh iblis. Mereka tidak taat pada Allah sang pencipta. Oleh karena itu manusia jatuh ke dalam dosa. Mari kita dengarkan liturgi keempat. Kejadian 3 ayat 1, beginilah firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Kejadian 3 ayat 2 sampai 3.
Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun berapa buah itu, nanti kamu mati. Amin. Kejadian 3 ayat 4 sampai 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan tentang yang jahat. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka berbeda. Lalu mereka menyimak daun pohon ara dan membuat cawan. Tuhan itu baik pada semua orang. Allah tidak menghendaki manusia ciptaannya jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dunia ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita dengarkan liturgi yang kelima. Lukas 1 ayat 26-27. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Perawan itu Maria. Lukas 1 ayat 28 sampai 29. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu katanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Lukas 1 ayat 30 dan 31. Begini firman Tuhan, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau
menamainya Dia Yesus. Lukas 1 ayat 32 dengan 33. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lukas 1 ayat 34 sampai 35. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadaku, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Lukas 1 ayat 45, demikian firman Tuhan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lukas 1 ayat 46-47. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku." Lukas 1 ayat 48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Lukas 1 ayat 49-50. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Lukas 1 ayat 51. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkang hatinya. Lukas 1 ayat 54-55. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Amin. Ini telah lahir bagimu juru selamat manusia. Ia menyelamatkan aku, ia menyelamatkan engkau, dan ia menyelamatkan kita semua. Terimalah dia juru selamat kita. Terimalah keselamatan dari anak Allah, Yesus Kristus. Mari kita dengarkan kita. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Yesaya 9 ayat 2. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jatah. Yesaya 9 ayat 3. Sebab kuk yang menekannya dan nyanggar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Yesaya 9 ayat 4. Sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap kuda yang bermandara akan menjadi empat. Debata amani Tuhan kami Yesus Kristus na puji dan na soba kami. Tung saya di mana Tuhan kami dua dari Tuhan. Tidak pasahaton hamala tini Tuhan kami dua lupamu. Ala takas tu hubo Tuhan tutur. Horo habaran niya ka pasu-pasu. Horo ng habaran niya ka silas ni roha. Di siya na niya Tuhan. Tung tamasi Tuhan di pasaton hamala tini roha nami dua lupamu. Di siya humarap kilala kami do. Di salubuk na dengan libasan na sa totong madungani kami jalan na mga ramoti kami terlubo di ba pala di patigyan na Tuhan di daho na nalitatapuro kami tutuh na pumuno kami di son ima pinoparyo po namin po sa junjungan silaban
boru bere ibebere nadong didot sisi bamon imali Tuhan makalason di nama nongong di hari tubuh pamili Tuhan tumat celas rohana di dalam marulupul nakto dinami molo biade Tuhan cuaca na hurang dengan napos rohana biade Tuhan naga disibakala poi di kami naga disibodami di kami di Tuhan napos rohana totong ali Tuhan tokenai dapat dirombu dia kaparlangitani asa bertabata batu kelas ni rohanami ima di dalam manuji do pasang apoko songoni ali Tuhan Nabi Muhammad son mangido dohani totong tuan-tuanmu tung semua para sikop roh biar ronami yang berpertikinon hinohonyaka cuaca le Tuhan kalau beda kandungan nami datar bela sidero tuingan anon hinohoni dari bagasa parsahito Tuhan totong ali Tuhan pasaton nami asa totong maholi Tuhan nababalum dalam nama nanggali syait sipamatan nasida mulu dari Tuhan dari bagasa nakaulona dia kandungan nami datar bela sida tutu roti kananon Tuhan totong ali Tuhan pasaton nami asa totong di bagasan pengarang teong munasida tapar hona sapar manganang kapar sahiton katulis rohani nasida di dalam bangga kesulun dari Tuhan moro dari Tuhan yang kandungan nami natungo di bagasan los ni roha Tuhan totong ali Tuhan pasaton nami asa homa namadat dan si rohan nasida asa di bawah nasida di dalam baju berdiri na depan Tuhan songoni nang di panamunong nami di hadapan tubuh dari Tuhan na siya na mamuhay kami siya na manguduti sahat na mangudung yang dari Tuhan totong do pasang natong nami tutangamu dari Tuhan asa tupakot na na sumurungi Tuhan ganung marsada-sada Tuhan hubo kami do tung nahurang sikop Tuhan mamido siya ko hola namar pasiro maruhay mamido tedo kami di sahulhut na tutu di harap na pinahurang sikop yang kapadugan nani natau pasiko bomi Tuhan hubo Tuhan dari Tuhan perlu sadaburan Tuhan itu matuan ulunan yong tu sajud Tuhan itu mengalau si hatam yang dia kabakti marhite di perhumanai marhite di Natal di borginona di Tuhan naro rohani sen uduk dok set di rohanami mangido tua depanmu asa uras hanya di Tuhan secaluhut hadusan nami asa utama dalam talupani di neneng manjalo pasu-pasu nong pinasa Tuhan di galuh bersada-sada asi marohan Tuhan jalutan yang nami noh sombang kami pada duduk di Tuhan soalnya nang tokinnya di Tuhan nang naposong tidak pasal hatu berita lauli di tengah-tengah di pasaran nanyo Tuhan tengah di Tuhan pasaton nami naposomi asal yang bisuk dalam persahalai asa masalingan hatani tutual di Tuhan tusalhut biakan di desa napos rohanani natau dengan nami dalam pertamu hasil hut dari Tuhan jalo mali Tuhan tanya elit ng sopan kami matanya kami Tuhan Hola mga sahakon ng anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami amin. Yang sudah terjadi di China, Singapura dan di Indonesia itu sekitar sudah teridentifikasi 40% dari Kementerian Kesehatan dan ini sebagai informasi sebagai virus COVID yang varian baru jadi buat kita semua semoga Tuhan memberikan perlindungan.
Iya. Mengabe, mau lihat masak lama.
Oke, terima kasih sama Tuhan, Opo, Bapak Tua. Bilang terima kasih. Makasih. Oke.